Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat tentang Unified Modeling Language atau UML. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan hasil desain. Unified karena dia mengkombinasikan antara OOP yang sudah ada sebelumnya. Kemudian modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual, dan language karena berisi sintak yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. Apa yang harus diketahui tentang UML? Pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Yang kedua, meramal sistem, kemudian menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin atau sebelum melangkah ke coding. Selanjutnya ada mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Kemudian lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir ada biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language mendefinisikan diagram sebagai berikut. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada behavior diagram, di mana di dalamnya terdapat state card diagram dan juga activity diagram. Kemudian ada interaction diagram. Di dalamnya ada sequence diagram dan juga collaboration diagram. Kemudian ada komponen diagram dan juga deployment diagram. Use case diagram atau diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan di mana saja yang berhak mengatur fungsi-fungsi tersebut. Adapun lambang dari use case ada beberapa. Yang pertama ada aktor, dia berfungsi untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang akan bergantung padanya. Kemudian ada generalization atau hubungan di mana objek atau anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya sebagai objek induk. Kemudian ada include untuk menspesifikasikan bahwa use case sumbernya secara eksplisit. Kemudian ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada titik yang diberikan. Kemudian ada association atau apa yang menghubungkan antara objek atau objek satu dengan objek yang lain. Kemudian ada sistem atau paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Ada use case atau deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada kolaborasi dan node. Bisa dilihat pada slide. Ada use case, aktor, associate, extend, dan include. Nah, ini contoh use case diagram untuk nasabah, di mana nasabah harus membuka rekening. Setelah melakukan buka rekening, nasabah harus menyimpan uang
di mana menyimpan uang dia akan include dengan simpan uang harus di atas 200.000. Kemudian nasabah juga bisa mengambil uang dan juga nasabah bisa tutup rekeningnya. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Sedangkan kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kedua atribut, dan yang ketiga metode, di mana atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat antara lain privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan yang terakhir adalah public, atau dapat dipanggil oleh siapa saja. Contoh kelas diagram swalayan ada pembeli, pegawai, supplier, dan juga barang. Bisa dilihat pada slide. Kemudian state card diagram. State card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada suatu sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya state card diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram. Kemudian ini contoh dari state diagram presensi, di mana dimulai, kemudian ke mahasiswa presensi, kemudian setelah mahasiswa presensi akan melakukan kirim data presensi, di mana data akan diterima oleh server. Setelah itu kirim data yang terproses akan diterima oleh daftar data yang telah diterima, kemudian akan ubah status record terkirim. Jika ada, maka dia akan kirim data presensi. Jika tidak ada, maka dia akan selesai. Kemudian activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang direncanakan. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian ada contoh activity pendaftaran pasien baru, bisa dilihat pada slide. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram atau menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di luar dan di sekitaran sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas beberapa dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang berkaitan. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang akan dihasilkan. Kemudian ini contohnya. Next, collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1 dan message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Kemudian ini contohnya. Saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.